Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rizka dari tingkat 2A. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari model pemberdayaan keluarga 2 mengenai COVID-19 dalam keluarga Tuan J. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tujuan apa saja tujuan saya melakukan kegiatan model pemberdayaan 2 ini. Selain untuk memenuhi tugas model pemberdayaan keluarga 2, di sini juga ada tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama itu melakukan asuhan terhadap keluarga di rumah dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, di sini juga ada tujuan khususnya nih. Tujuan khususnya itu untuk mengkaji data dari seluruh keluarga yang ada di rumah. Jadi di sini saya mengkaji data orang tua saya, data adik saya, dan mungkin bagi teman-teman yang lain yang di rumahnya lebih dari itu anggota keluarganya, mungkin dikaji semuanya ya. Selain itu, setelah data terkumpul, di sini juga saya menganalisa dan mengidentifikasi masalah serta menentukan intervensi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan semua itu karena masalah dan intervensinya sudah saya lakukan, sudah ditemukan dan sudah saya berdayakan. Selain itu juga saya akan melakukan evaluasi terhadap asuhan yang sudah saya berikan. Nah, sebelum kemana-mana, karena ini bahasanya mengenai COVID-19 yang pada kali ini sedang merajalela wabahnya, di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu COVID-19. Nah, jadi teman-teman, COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Nah, coronavirus sendiri itu adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Nah, beberapa contoh coronavirus itu diketahui menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan dan manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. COVID-19 itu juga atau coronavirus merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember pada tahun 2019 lalu. Nah, apa sih gejala COVID-19 ini? Jadi gejala COVID-19 itu banyak ragamnya teman-teman. Ada yang umumnya itu demam, rasa lelah, batuk kering. Kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Nah, yang terkena COVID juga ada yang sampai dirawat, ada yang diisolasi di rumah saja karena gejalanya beda-beda ya, tergantung imun kita menghadapi virus tersebut. Nah, karena pada keluarga saya ini, pada keluarga Tuan J ini terdapat anggota keluarganya itu Tuan J-nya sendiri sebagai suami atau seorang ayah, terus ada Nyonya N sebagai ibu atau seorang istri, dan juga saya sebagai anak pertamanya, dan adik saya Ananda S yang baru berusia 1 tahun lebih atau bisa kita sebut dengan Baduta. Nah, maka di sini saya akan mengkaji sebenarnya semuanya di sini saya berdayakan, namun yang ditulis dalam penata laksanaan swab itu adik saya, karena adik saya ini ada keluhan, dia sulit makan, dan itu menurut saya harus kita waspadai dan harus kita berdayakan pada pandemi seperti ini. Semua orang itu harus makan dan harus kuat. Nah, waktu mengkajinya itu waktu hari Senin tanggal 5 April 2020 di jam 10 di rumah Tuan J sendiri. Nama pengkajinya saya Santi Rizka. Nah, di sini tuh ada identitas. Yang pertama kita bahas identitas anaknya. Nama anaknya itu ANS, usianya 1 tahun, sukunya Sunda, agamanya Islam, dan alamatnya di Cigudeg. Untuk keluhan utama, jadi ibu mengeluh anaknya sulit makan. Jadi katanya sudah hampir 3 hari anaknya itu tidak mau makan, padahal sebelumnya makannya sangat lahap sekali. Nah, di situ saya tanda tanya ya, kenapa anaknya itu sulit makan ya. Untuk riwayat kesehatannya sendiri, ibu mengatakan anaknya tidak sedang menderita penyakit diare, kejang, TBC, dan sebagainya. Untuk riwayat kesehatan yang lalu juga, ibu mengatakan anaknya tidak pernah menderita penyakit diare, kejang, TBC, dan sebagainya. Nah, untuk riwayat kesehatan keluarga, ibu mengatakan pada keluarga tidak ada yang menderita penyakit jantung, hipertensi, asma, dan TBC. Pada riwayat imunisasinya juga, setelah saya lihat buku KIA-nya, di situ sudah semua imunisasi sudah dilakukan ya oleh Nyonya N, dan ANS itu sudah
Nah, dan di sini juga ibu mengatakan anaknya sudah diberikan imunisasi dari mulai HBO sampai dengan campak. Jadi artinya ANS itu sudah diimunisasi lengkap ya pada usianya. Nah, di sini untuk pola hidup sehari-harinya itu ada nutrisi dan hidrasi. Jadi ibu mengatakan anaknya makan 3 kali sehari dengan bubur namun sedikit. Pada siang hari anak diberikan selingan buah-buahan seperti semangka dan jeruk. Anak juga sering diberikan cemilan ciki kentang. Selain itu, ibu juga mengatakan bahwa anaknya masih diberikan ASI dan diberi air mineral ketika selesai makan. Ibu memberikannya Yakult sewaktu-waktu saat anaknya mau. Nah, untuk eliminasinya sendiri, ibu mengatakan anaknya buang air besar 1-2 kali dalam sehari dan konsistensinya itu lembek, tidak ada keluhan. Untuk buang air kecil sebanyak 4-5 kali sehari, berwarna kuning dan juga tidak ada keluhan. Untuk istirahatnya, ibu mengatakan bahwa anaknya tidur di malam hari sekitar 10 jam dan tidur di siang hari selama 1-2 jam. Anaknya sangat aktif bermain di siang hari. Jadi pada siang hari anaknya tidak mau tidur. Nah, untuk personal hygiene-nya, ibu memandikan dan mengganti pakaian anaknya dua kali dalam sehari. Terkadang ibu sampai 3 kali mengganti bajunya jika basah dan kotor. Nah, setelah saya kaji di sini saya mendapatkan data objektif di mana pemeriksaan umum. Keadaannya baik, terus kesadarannya kompos mentis, tinggi badannya 71 cm dan berat badannya 9.700 gram. Nah, dilihat dari buku KIA-nya juga ANS ini berat badannya di atas garis merah artinya normal. Nah, untuk tanda-tanda vitalnya, untuk respirasinya 40 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Untuk analisanya sendiri, ANS usia 1 tahun keadaan umum baik dengan balita normal. Nah, untuk penata laksanya sendiri, di sini saya memberitahu kepada Nyonya N bahwa keadaan anaknya itu dalam keadaan baik dan normal. Dan untuk berat badannya juga tidak bermasalah ya karena di atas garis merah, namun perlu kita perhatikan ketika anaknya tidak mau makan berarti di situ ada masalah, ada tanda tanya kenapa anaknya tidak mau makan. Nah, setelah saya kaji ternyata anaknya itu bosan karena dia sudah berumur 1 tahun lebih namun makanannya dari umur 6 bulan itu selalu diberikan bubur. Nah, di situ saya menyarankan agar ibu membaca buku KIA. Nah, di buku KIA itu kan ada menu-menu ya, jadi bisa dimasak beragam setiap harinya dan saya melakukan itu dengan membantu memasaknya juga. Jadi selain saya memberitahu bahwa di buku KIA ada menu, di situ juga saya membantu ibu untuk memasak makanan untuk ANS dan alhamdulillah sekarang sudah 2 hari yang lalu ANS sudah makannya lahap seperti dulu dan makanan juga beragam mungkin karena dia bosan ya. Terus makanannya juga lembek padahal dia sudah bergigi kan harusnya dia harus mengunyah gitu ya. Kalau bubur kan tinggal nelan ya kalau udah ada giginya. Jadi sekarang ANS makannya sudah normal lagi. Nah, dalam kegiatan ini saya juga sudah memberikan penyuluhan terhadap keluarga Tuan J mengenai COVID-19. Di sini saya menjelaskan apa itu COVID karena sebelumnya jujur saja keluarga Tuan J belum terlalu paham dengan COVID-19. Bahkan di kampung saya ini COVID-19 itu masih dianggap aman karena mungkin tidak ada yang terjangkit dan juga jauh dari mana-mana. Jadi COVID-19 ini hanya ada di berita saja, alhamdulillah tidak sampai ke kampung saya. Nah, saya menjelaskan tentang COVID-19, tanda gejalanya bagaimana, demam, segala macam sudah saya jelaskan kepada keluarga Tuan J. Terus menularnya bagaimana lewat percikan air dan sebagainya. Terus cara menanganinya seperti apa, harus menggunakan masker di saat seperti apa, terus jaga jarak, tidak boleh keluar rumah dan alhamdulillah keluarga Tuan J sekarang sudah mengerti dan saya juga memberikan penyuluhan tentang cuci tangan, cara cuci tangan yang baik dan benar, yang 6 langkah sudah saya berikan dan alhamdulillah sekarang keluarga Tuan J sudah bisa mencuci tangan dengan baik dan benar. Mereka melakukannya setiap hari sesering mungkin. Nah, selain itu saya juga melakukan PHBS dengan membereskan rumahnya karena sebelum dilakukannya penyuluhan rumahnya itu masih berantakan ya karena mungkin Nyonya N juga capek, tidak ada yang membantu sebelumnya. Nah, sekarang alhamdulillah di sini saya libur, terus saya juga mencoba memberdayakan keluarga ini. Alhamdulillah di sini sudah ada banyak sekali perubahan menurut saya ya. Yang pertama terkait dengan makanan ANS. Sekarang makanan ANS sudah beragam. Terus selain itu makanan di keluarga Tuan J sendiri, makanan istrinya, makanan suaminya.
karena sudah beragam, makanannya banyak. Terus sesekali saya ajarkan membuat kue kepada Nyonya N agar Tuan J dan anaknya juga tidak bosan ada di rumah, sehingga mereka mempunyai aktivitas, tidak mengalami keterbatasan aktivitas. Terus selain itu saya juga memberdayakan semua keluarga di sini untuk membereskan rumah, mulai dari merapikan pakaian, menyapu, mengepel, membersihkan jendela dan membukanya setiap pagi. Selain itu saya juga mengajak keluarga Tuan J untuk berjemur setiap pagi agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.